tanggal 10 November dihujani bom dari udara, dihantam dari laut, dari darat, sampai yang bergelimpangan mayit-mayit, 3.000 mayit bergelimpangan. Tapi apakah menyerah? Tidak, karena dijiwai oleh Allahu Akbar. Akhirnya jenderalnya sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kesempatan kali ini channel Tasawuf Nusantara akan menyajikan Mau'izah Hasanah Mursyid Thariqatus Siddiqiyah Syekh Mutarullah Al-Mujtaba. Kali ini beliau akan menyampaikan tentang umur Indonesia waktu 3 bulan tidak menyerah oleh sekutu. Begitulah jiwa-jiwa yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia zaman dulu ketika waktu masih berusia 3 bulan. Untuk itu simak selengkapnya pengajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah sampai habis agar tidak gagal paham. Silahkan menyaksikan. Itu pun memang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Mengapa paling tepat tempat deklarasinya nama itu di Surabaya? Satu, di Indonesia tidak ada nama kota pahlawan, itu tidak ada. Satu-satunya kota yang namanya kota pahlawan adalah Surabaya. Bukan Indonesia saja, kota-kota di seluruh dunia ini tidak ada yang namanya kota pahlawan, hanya kota Surabaya. Mengapa dinamakan kota pahlawan Surabaya? Karena adanya peristiwa yang besar. Peristiwa apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia waktu itu berusia 3 bulan. Berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia kan di bulan puasa, bulan Ramadan, bulan Agustus, tanggal 18 Agustus 45 berdiri negara. Jadi kalau dihitung dari berdirinya sampai 10 November baru usia 3 bulan. Bayi 3 bulan datanglah sekutu ke Indonesia. Pada sekutu baru perang, menang perang dunia. Jepang dilibas, Jerman, Jepang, Italia, Turki, semua dikalahkan oleh sekutu. Sekutu datang ke Indonesia memaksa supaya Indonesia
akan dikembalikan kepada Belanda, dijajah lagi. Negara Indonesia tidak tahu, walaupun usia 3 bulan. Kemudian diultimatum oleh sekutu. Waktu itu sekutu Inggris mewakili sekutu. Kalau tidak mau menyerah, Surabaya akan dilumatkan, dihancurkan dari udara, dari laut, dari darat. Diberi batas jam sekian, kalau tidak mau menyerah, dihancurkan. Apa jawabnya? Indonesia hanya dijawab satu kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya jadi tanggal 10 November dihujani bom dari udara, dihantam dari laut, dari darat, sampai yang bergelimpangan mayit-mayit, 3.000 mayit bergelimpangan. Tapi apakah menyerah? Tidak, karena dijiwai oleh Allahu Akbar. Akhirnya jenderalnya sekutu yang namanya niku, lupa saya namanya itu, wafat di Surabaya. Gempar dunia, gempar. Selama perang 5 tahun sekutu, jenderalnya tidak pernah kalong, tidak pernah, tidak ada yang mati. Tapi kenapa melawan arek Surabaya? Senjatanya hanya bambu runcing, kok bisa mati jenderalnya itu? Bagaimana malunya sekutu, raksasa dunia dikalahkan oleh bayi usia 3 bulan. Akhirnya tetap negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, tidak menyerah kepada sekutu, tidak menyerah kepada Belanda, tetap sampai sekarang berdiri. Malah Jenderal Malabi yang mati tidak nyangka waktu itu, sekutu tidak nyangka kalau orang-orang Indonesia, putra-putra Indonesia sampai begitu berani, pada senjatanya hanya bambu runcing. Mustahil bisa ngalahkan sekutu, mustahil. Jepang saja kalah, padahal tidak berpengalaman perang. Jadi mustahil lah itu. Tapi kenyataannya menang. Ini karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ada keajaiban yang tersembunyi di Indonesia ini. Nah, dari situ kemudian
nama Surabaya menjadi nama kota pahlawan, kota pahlawan, sehingga ditandai tugu pahlawan yang ada di Surabaya. Melihat tempat itu besarnya sejarah, maka lebih tepatlah kalau nama organisasi Kausaran Putri Hajarullah Siddiqah saya deklarasikan di kota pahlawan, supaya wanita Siddiqah menjadi pahlawan Islam. Itulah yang saya mau. Alhamdulillah, ternyata fakta bicara bagaimana giatnya ibu-ibu Kausaran Putri ini, bagaimana membalap sampai bapak-bapaknya kalah, buanter. Sebenarnya tadi itu saya sudah capek, foto begitu banyak, tapi karena ingat ini organisasi Hajarullah Siddiqah, kalau tunggu mawon masih capek-capek. Itulah, jangan sampai lupa namanya Hajarullah Siddiqah. Hajarullah Siddiqah artinya Hajarullah itu orang yang berhijrah kepada Allah. Hadisnya begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul muhajirin man hajaro manahallahu ta'ala anhu. Afdalul muhajirin, utamanya orang yang hijrah. Hajar itu artinya orang yang hijrah. Afdalul muhajirin man, orang hajaro yang telah berhijrah, ma sesuatu amanahallahu, dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu utama hijrah. Hijrah dari munafik menuju iman yang ikhlas. Hijrah dari ya menuju ikhlas. Hijrah dari syirik menuju tauhid. Hijrah dari kezaliman menuju keadilan. Hijrah dari sayyiat, keburukan, menuju hasanat. Hijrah dari mafsadat menuju maslahat. Hijrah dari mudarat menuju manfaat. Hijrah dari kebakhilan,
kekikiran, kemenditan menuju kepada sahih, kedermawanan. Hijrah dari yaksu, putus asa, menuju kepada kesabaran, keuletan, ketangguhan. Kalau di global itulah yang dinamakan hijrah kepada Allah. Fafirru ilallah. Jadi hijrah dari kekufuran ke syukur itu nama hijrah kepada Allah. Pindah. Kalau kebetulan di dalam tergelincir dalam keburukan, tidak mau hijrah, tetap selamanya dalam buruk. Ibarat orang kena keceper dalam kotoran, nggak pindah, tetap selamanya di dalam kekotoran. Nah, jadi hijrah kepada Allah itu maksudnya tersebut. Dari kufur kepada syukur. Nah, itu. Dari maksiat kepada taubat. Nah, mohon ampun. Itu namanya hijrah kepada Allah. Nah, begitu luasnya masalah hajar itu. Luas banget. Oleh sebab itu harapan saya, organisasi betul-betul menjadi organisasi Kausaran Putri yang tangguh, semangat, tertib, sesuai dengan namanya Hajarullah. Semoga harapan kita diridhai, dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa syukur. Allahumma rzuqna, Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. Allahumma a'tina wa la tuharrimna. Allahumma a'tina wa la tuharrimna. Allahumma a'tina wa la tuharrimna. Allahumma asirna wa la tu'assir alaina. Allahumma asirna wa la tu'assir alaina. Allahumma asirna wa la tu'assir alaina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khatim lana bil iman. Allahumma khatim lana bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi sudah kita saksikan bersama pengajian Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba Qaddasallahu sirau. Semoga yang disampaikan beliau tadi kita bisa menyerapnya, menjalankan berkehidupan sehari-hari serta mengambil hikmahnya. Begitulah hebatnya orang-orang dahulu, jiwa-jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan dengan channel Tasawuf Nusantara.